Katakan bersama saya orang yang paling disayang Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Katakan ke kiri kananmu, Tuhan sayang banget sama kamu. Percayakah saudara akan kalimat yang baru saja saudara katakan? Yang percaya boleh lambaikan tangan. Puji Tuhan. Saudara tahu nggak? Ada perbedaan yang besar antara orang berdosa, yang katanya orang berdosa pada zaman Yesus, dengan zaman sekarang. Saya nggak bicara di gereja ini ya, tapi pada umumnya. Orang berdosa pada zaman Yesus itu mereka berbondong-bondong datang kepada Yesus. Mendekat kepada Yesus untuk mendengarkan Yesus. Coba saudara perhatikan zaman sekarang. Di mana orang yang katanya orang berdosa itu? Kebanyakan dari mereka nggak nyaman datang ke tempat di mana ada Tuhan. Pertanyaan saya kenapa? Kenapa? Karena dia berpikir, dia sering mendapatkan sebuah persepsi bahwa Tuhan benci sama orang berdosa. Ada orang berdosa lewat, kita langsung gimana? Shh, shh. Lu tahu nggak dia? Nah, ini kata kunci bahaya ini. Ini kalimat berbahaya sekali. Lu tahu nggak? Siapa yang pernah melakukan? Tapi saya percaya di gereja ini enggak. Karena ini rumah kasih karunia Tuhan, amin. Salah satu syarat untuk terima kasih karunia Tuhan ya karena kita nggak layak. Apa hak kita menghakimi orang lain? Benar nggak? Tapi sayangnya secara umum, orang berdosa itu menjauh. Zaman sekarang, menjauh. Faktanya apakah benar Tuhan membenci orang berdosa? Tidak. Kebenarannya adalah di dalam kekudusannya, ya Allah membenci dosa memang. Tetapi di dalam kasihnya, Allah mengasihi orang berdosa. Ada dua sisi Allah yang begitu kontras, namun dia adalah keduanya. Dia adalah Allah yang kudus. Allah yang kudus itu nggak boleh membiarkan ada dosa yang lewat begitu saja. Harus dihukum. Tetapi sebagai Allah yang adalah kasih, dia mengasihi orang yang berdosa itu. Lalu bagaimana solusinya? Ya. Seringkali kita terjebak di dalam daging kita sendiri terjebak di dalam situasi seperti ini. Kita tahu bahwa kita udah nggak boleh menghakimi orang, tapi seringkali kita masih menghakimi. Lihat deh, dia cerai loh. Lihat deh, ternyata dia itu ternyata, wah, dan lain sebagainya. Ternyata dia koruptor loh. Kita pikir dia keren, kita pikir dia hebat. Ternyata kelakuannya, wah, kita bisa terjebak, saudara. Sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan, masih bisa terpancing. Kenapa? Karena kita beroperasi terkadang di dalam daging kita. Kita memproses segala sesuatu dengan akal kita, dengan daging kita, dengan emosi kita. Kita lupa pada kebenaran firman Tuhan. Ada satu kalimat yang begitu terkenal yang hari ini akan menjadi highlight kita. Petrus berkata, Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu. Nah, kalimat ini dapat menimbulkan dua reaksi yang berbeda. Satu, reaksi pertama, takut, malu, dan menjauh. Kalau kita tahu ada yang tahu perbuatan kita, yang gak diketahui oleh orang lain, maka kecenderungan kita adalah kita jadi takut sama orang itu, atau malu, atau menjauhi orang itu. Pernahkah saudara meminjamkan uang ke teman, lalu orang itu gagal bayar? Apa yang dia lakukan? Dia takut, dia malu, dia menjauh. Tetapi yang dilakukan Petrus berbeda. Reaksi dari Petrus adalah reaksi yang kedua, yang nanti akan kita lihat. Saya mau saudara mengerti, sekedar reminder, bahwa yang Petrus lakukan itu fatal. Saudara tahu seberapa fatal yang Petrus lakukan? Yesus pernah berkata begini, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Kita tahu Petrus menyangkal Tuhan. Bukan hanya sekali, 3 kali. Yesus bilang apa?
Jika engkau menyangkal aku, maka aku akan menyangkal kamu di depan Bapakku yang di surga. Jadi dosanya itu begitu fatal. Sampai-sampai Petrus begitu sedihnya, begitu hancurnya, dan menangis ketika dia melakukan itu. Karena Tuhan udah bilang, Petrus, kamu akan menyangkal aku. Oh, nggak akan. Kita akan lihat detail demi detail apa yang dilakukan Petrus dan detik-detik saat dia akan melakukannya. Kita lihat satu persatu. Yohanes 18 ayat 15 sampai 16. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu lalu membawa Petrus masuk. Saudara bisa lihat, murid yang lain di sini diduga adalah Yohanes. Karena hanya Yohanes yang mencatat detail ini. Jadi pada saat itu Yohanes dan Yakobus itu terkenal sebagai anak Zebedeus. Mereka dari keluarga yang punya reputasi sebagai nelayan besar. Ya, kalau saya baca literatur, keluarga Zebedeus itu keluarga yang terpandang. Sehingga mungkin saja diduga keras bahwa murid yang lain ini yang bisa bawa Petrus masuk ke halaman istana imam besar adalah Yohanes. Selanjutnya Petrus dibawa masuk oleh Yohanes. Lalu apa yang terjadi setelahnya? Maka mulailah imam besar menanya Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah. Tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapa engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh mereka tahu apa yang telah kukatakan. Jadi Yesus diperiksa oleh imam besar. Lalu Yesus menjawab, kamu kenapa tanya-tanya aku? Semua orang di sini tahu apa yang aku ajarkan. Kenapa kamu harus membawa aku ke sini? Memeriksa aku sedemikian rupa. Apa reaksi dari imam besar dan orang-orang yang ada di sana? Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya. Sang pencipta ditampar oleh ciptaannya. Sambil berkata, begitukah jawabmu pada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kata-kataku itu salah, tunjukkanlah kesalahannya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Lanjutkan lagi. Tetapi ia tetap diam. Ketika tuduhan-tuduhan palsu disampaikan kepada Yesus, ia tetap diam. Dan tidak menjawab apa-apa, imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi. Katanya, apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji, anak Allah? Jawab Yesus, akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, untuk apa kita perlu saksi lagi? Selanjutnya, kamu sudah mendengar hujatannya terhadap Allah. Bagaimana pendapat kamu? Lalu dengan suara bulat mereka memutuskan bahwa dia harus dihukum mati. Lalu mulailah beberapa orang meludahi dia, menutupi mukanya dan meninjunya. Sambil berkata kepadanya, hei Nabi, cobalah terka, siapa yang pukul kamu? Malah para pengawal pun ikut memukul dia. Petrus menyaksikan gurunya, Tuhannya, sahabatnya dipermalukan, dipukul, diludahi di depan matanya. Petrus akan menyangkal Yesus. Tetapi yang lebih parah, sebelum menyangkal Yesus, dia melihat Yesus mengalami kejadian yang begitu buruk, begitu hancur, begitu menyakitkan bagi Petrus. Selanjutnya, kira-kira sejam kemudian di depan api arang, katakan api arang. Seorang lain berkata dengan tegas, sungguh orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Maksudnya Petrus. Tetapi Petrus berkata, bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. Seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam.
Petrus menyangkal. Lalu apa yang Yesus lakukan? Kita lanjutkan. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, sebelum ayam berkokok hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Apa yang baru saja kita lihat? Apa yang baru saja Petrus lihat? Yesus mengambil noda dan celanya Petrus. Rasa malu yang menjadi bagian Petrus ketika dia dilabel dengan murid yang menyangkal Yesus. Sebuah noda di mana seorang pemimpin para rasul yang berkata bahwa aku gak akan menyangkal engkau. Sekalipun mereka semua ini nyangkal engkau, aku gak akan menyangkal engkau. Tapi dia menyangkal. Yesus diludahi. Yesus penuh noda. Yesus dipermalukan. Yesus dipukul. Dihina. Siapa yang pukul kamu? Ayo coba tebak. Dan Petrus menyaksikannya di depan matanya. Lalu Yesus menatap Petrus. Dan Petrus menangis dengan sedihnya. Yesaya 61 ayat 7 berkata begini. Sebagai ganti bahwa kamu mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianmu, kamu akan mendapat warisan 2 kali lipat di negerimu, dan sukacita abadi akan menjadi kepunyaanmu. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Sebagai ganti rasa malu, shame. Instead of your shame, you shall have double honor. Sebagai ganti dari rasa malu kamu, aku akan berikan double kehormatan. Dan sebagai ganti, confusion. Engkau dituduh yang salah. Mungkin engkau pernah dibully. Mungkin engkau pernah dituduhkan sesuatu yang engkau gak lakukan. Engkau dipermalukan. Dan sebagai gantinya, engkau akan bersuka cita. Sukacita abadi akan menjadi bagianmu. Jadi yang Yesus lagi lakukan, ya memang dia lagi menebus kita dari dosa. Ya. Dia juga menebus kita dari kutuk dan sakit penyakit. Yesaya bilang oleh bilur-bilurnya, hari ini kamu sembuh. Tetapi banyak orang gak sadar bahwa Yesus juga sedang menanggung rasa malu kita. Akibat dari apa yang pernah kita perbuat. Atau yang orang perbuat kepada kita. Yesus mau ambil apa yang harusnya menjadi bagian Petrus dan dia ambil menjadi bagiannya. Biar aku yang tanggung rasa malu kamu. Biar aku yang tanggung noda kamu. Dan sebagai gantinya, kamu dapat kehormatan. Kamu dapat sukacita abadi. Bukankah Yesus begitu baik? Bukankah kasih karunia Tuhan begitu ajaib, saudara? Manusia menilai dan menghakimi berdasarkan satu kejadian buruk saja. Ada satu celah saja di hidupmu. Manusia menghakimimu dan memberikan kau label pendosa, pezina, penipu, penyangkal. Bahkan kadang-kadang, lanjutkan, mereka hanya dengar itu dari kata orang. Nggak tahu fakta sebenarnya. Lu tahu nggak kata si ini, dia begini. Masa? Gila ya, jahat banget tuh orang. Gila ya. Betapa hinanya orang itu. Hanya dari kata orang. Kita dihakimi, kita mendapat malu, mendapat tuduhan yang tidak semestinya. Saya mau saudara mengingat apa yang udah Yesus lakukan di depan mata Petrus. Dia tanggung rasa malu kamu. Dia tanggung noda dan celamu. Oleh sebab itu, walaupun manusia menghakimi, apa yang Tuhan lakukan? Tuhan membayar kegagalan kita. Tuhan gak menghakimi. Dia memang menghakimi tetapi di tubuh anaknya. Di tubuh Yesus di atas kayu salib. Dia gak menghakimi noda kita pada tubuh kita. Dia bayar kegagalan kita, noda dan rasa malu kita. Dan gak ingat-ingat lagi. Dia gak mengingat-ingat lagi kesalahanmu. Jangan izinkan
siapapun membalikkan noda dan celah itu lagi. Dia sudah bayar. Dia sudah bayar kegagalanmu. Katakan bersama saya, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan bukan manusia, saudara, yang hari ini baik, besok tahu keburukanmu, dia tinggalin kamu. Tuhan bukan manusia yang hari ini mengagumi kamu, besok menghujat kamu. Hosana, Hosana, bagi Raja kami, Daud. Hosana. Beberapa saat kemudian, salibkan dia. Kami gak mau lihat mukanya. Rupa pun tidak sehingga kami memandang dia. Rupanya gak elok sehingga kami menginginkan dia, salibkan dia. Ada satu detail yang saya mau saudara lihat. Di Yohanes 18 ayat 18 dan Yohanes 21 ada satu detail yang menarik. Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-jaga bait Allah telah memasang api arang. Katakan api arang. Tadi Petrus berdiri di depan api arang. Sebab hawa dingin waktu itu. Mereka kedinginan, mereka pasang api arang. Mereka berdiam di situ, juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Ini lokasi di mana Petrus menyangkal Yesus. Setelah Yesus bangkit dari kematian, dia kalahkan maut, dia bayar dosa Petrus. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat, katakan api arang. Dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Marilah sarapanlah, Yesus bilang. Di dalam api arang yang kedua, Yesus tidak mengingat-ingat penyangkalan Petrus. Bahkan Yesus mengulang lagi kejadiannya. Kamu ingat, aku udah bilang kamu akan menyangkal. Saya nggak tahu percakapan seperti apa, tapi Paulus mencatat bahwa Yesus berjumpa dengan Petrus secara pribadi. Sebelum menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tetapi di api arang yang kedua, Yesus memberi Petrus makan. Yesus mengulang lagi kisahnya. Kisah apa yang diulang Yesus? Bukan hanya api arang. Tahu kejadian ini setelah apa? Setelah Petrus menangkap ikan gak dapat, lalu Yesus bilang apa? Hai anakku, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Momen apa itu? Itu momen pertama kali Yesus berjumpa dengan Petrus. Maaf, saya balik. Itu momen Petrus pertama kali berjumpa dengan Yesus. Di saat dia berjumpa dengan Yesus pertama kali, lalu Yesus berkata, tebarkan jalamu. Guru, siapapun engkau. Aku sudah coba semalaman, aku gak dapat. Tapi karena engkau yang suruh, karena di depan banyak orang ini, aku kasih kamu muka. Aku tebarin juga. Dan perahunya mau tenggelam. Yesus ulang kembali perjumpaan pribadi dia dengan Petrus. Yesus mau Petrus ingat, aku masih sama. Aku masih sayang kamu. Aku masih mau kamu menjadi gembala dan menjala manusia bersama-sama aku. Kalau kamu mau ampuni dirimu, sebagaimana aku telah mengampuni kamu. Hari ini aku ulang kembali waktu untuk kamu. Lalu terjadilah percakapan yang kita tahu. Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Petrus bilang gitu. Tapi kan dia gagal. Ya, dia gagal. Namun Tuhan gak berhenti menulis kisahnya. Tuhan gak berhenti ketika Petrus gagal. Ketika manusia pada umumnya berhenti menjadi temanmu, percaya kepadamu ketika kamu gagal, Tuhan gak berhenti. Di dalam kasih karunia-Nya Tuhan mengulang waktu kembali. Dia izinkan Petrus tangkap ikan lagi. Dia izinkan Petrus melihat api arang lagi. Lalu dia ulang kisahnya dengan versi yang benar. Selanjutnya, percakapan ini muncul. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Berapa kali Petrus menyangkal Yesus?
3 kali. Dan Yesus meneguhkan Petrus 3 kali juga. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Maka Petrus sedih. Kenapa? Karena dia 3 kali juga menyangkal Yesus. Dan di kata kasih yang ketiga, Yesus turunkan standar kasihnya kepada Petrus. Tadinya Yesus berkata, apakah engkau agape aku? Memberikan kasih tanpa syarat yang kamu bilang katanya sekalipun mereka semua meninggalkan engkau, aku gak akan meninggalkan engkau. Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku gak akan. Apakah engkau masih Petrus yang sama yang seperti itu? Apa jawab Petrus? Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Bahwa aku gak mampu. Aku hanya phileo, bukan agape. Aku hanya phileo kamu. Aku hanya sayang sama kamu. Tapi aku gagal. Lalu yang ketiga, Yesus bilang, Petrus, apakah engkau phileo aku? Di situ Petrus menangis. Yesus tahu kelemahan kita, kegagalan kita. Tapi Yesus turun ke sana. Dia mau jemput kita di sana, dia mau ulang waktu untuk kita, dan dia mau bawa kita ke tempat di mana kita seharusnya berada. Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Dia tahu semua hal yang pernah kau lakukan, yang gak ada seorang pun yang tahu, yang kau simpan baik-baik itu di lemari rahasiamu. Tuhan tahu. Tetapi sekalipun dia tahu, dia gak mengungkit-ungkit. Dia sudah bayar di atas kayu salib. Masih ingat ada 2 reaksi orang ketika tahu kalimat ini, Tuhan engkau tahu segala sesuatu. Ada 2 reaksi. 1, takut, malu, menjauhi. Yang Petrus lakukan dan yang kita lakukan hari ini adalah yang kedua. Kita kagum, kita hormat, dan kita mengasihi dia. Hosea 3 ayat 5 berkata begini. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka. Dan Daud, raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Jadi pada hari ini, hari-hari yang terakhir, orang akan datang berbondong-bondong kepada Tuhan dan mereka gemetar. Bukan karena takut akan penghakiman, bukan karena takut akan penghukuman, tetapi gemetar kepada kebaikannya. Kok bisa Tuhan? Kok bisa? Saya yang punya kelemahan, punya rasa malu itu, punya noda itu, kok bisa kamu gak ingat-ingat? Jawabannya sederhana, aku sudah bayar. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa karena kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan. Dia udah bayar saudara. Dia gak hanya bayar dosamu, penyakitmu, tapi dia juga bayar rasa malu, noda, cela, hina. Semua sudah dia bayar di atas kayu salib. Gak mudah ya diterima oleh akal logika kita. Karena logika kita beroperasi di dalam daging. Kecenderungan daging itu gak mengerti kasih karunia. Orang jahat ya lempari batu. Itu masuk akal. Tapi orang jahat gak diingat-ingat. Ini gak masuk akal. Inilah kasih karunia. Sesuatu yang hanya bisa kita pahami dengan Roh Kudus. Oleh sebab itu orang dunia gak akan mengerti. Bagi mereka pemberitaan tentang salib adalah kebodohan. Mereka gak ngerti apa itu salib. Apa itu kasih karunia. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu hina saya, kamu saya pukul. Mereka gak ngerti kasih karunia. Bersyukurlah kalau kita diterangi oleh Roh Kudus. Dan kita bisa mengenal dia secara pribadi. Kita bisa memahami kasih karunia-Nya. Dia gak bisa berhenti mengasihimu Bapak Ibu. Katakan ke kiri kananmu, dia gak bisa berhenti mengasihimu. Kenapa? Kenapa? Karena dia adalah kasih. Sebab Allah adalah kasih.
Saya suka kalimat ini. Ketika dia berhenti mengasihi, dia berhenti menjadi Allah. Karena dia adalah kasih. Inilah kasih itu. Selanjutnya. Bukan kita yang telah mengasihi Allah. Tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Dia begitu mengasihimu. Dan dia gak pernah berhenti mengasihimu. Ya, Petrus sudah berdosa, saudara. Petrus sudah gagal. Tapi Yesus belum berhenti menulis kisahnya di sana. Yesus ulang lagi waktu. Memberikan kesempatan kepada Petrus. Agar dia menerima kehormatan 2 kali lipat. Saudara masih ingat, Petrus pernah bilang apa? Sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau. Ke dunia orang mati, aku ikut engkau. Saudara tahu perkataan itu di fase pertama dia gagal, lalu Yesus ulang lagi waktu. Apa yang terjadi di fase kedua? Petrus mati sebagai martir. Dia genapi kalimat itu. Tetapi sebelum dia menggenapinya, Tuhan izinkan dia merasakan kasih karunia-Nya. Tuhan izinkan dia berubah dari dalam. Diubahkan oleh kasih Tuhan yang tidak terjelaskan oleh akal manusia. Dan kasih itu, kasih karunia yang dia alami itu mengubah dia dari dalam. Sehingga dia bisa menggenapi nubuatan dia sendiri. Sekalipun aku harus mati bersama engkau, aku tidak akan menyangkal engkau. Petrus bilang apa sebelum dia dihukum mati? Aku gak layak mati dengan cara yang sama dengan Tuhanku. Salibkan aku terbalik. Saudara bisa baca di literatur. Petrus mati di Roma. Disalib terbalik. Ketaatan dan perbuatan baik adalah buah dari kasih karunia yang kita rasakan. Kasih karunia itu mengubah kita dari dalam. Saya mau saudara pulang dengan membawa kebenaran ini. Boleh tampilkan? Di dalam kasih karunia-Nya, dosa terbesar sekalipun dibayar dengan darahnya yang mahal. Rasa malu, noda, diubahnya menjadi kehormatan 2 kali lipat dan sukacita abadi. Tetapi sebaliknya, di luar kasih karunia-Nya, dosa terkecil sekalipun akan membinasakan kita. Kenapa? Karena upah dosa adalah maut. Pertanyaan saya, dan jawabannya sangat obvious. Saudara mau pilih yang mana? Saya gak bisa ngomong apa-apa lagi kalau saudara pilih yang kedua. Karena sudah jelas. Pilihan pertama adalah pilihan yang bijak. Inilah Injil. Inilah kabar baik. Inilah kasih karunia Tuhan. Yang bisa mengubah kita dari dalam. Mengubah kita yang berdosa menjadi seorang yang berkuasa memberitakan Injil. Kita yang berdosa menjadi seorang yang berkuasa atas kebiasaan buruk. Semua karena kasih karunia Tuhan. Amin. Sekarang bilang ke diri sendiri, kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, hari ini aku gak ada di sini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari tundukkan kepalamu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Engkau yang tidak pernah berhenti mengasihi kami. Engkau menumpahkan darah-Mu bagi kami. Bukan hanya dosa kami yang Kau tebus, tetapi setiap penyakit kami Engkau bayar. Setiap noda dan rasa malu dan hina dan celah yang seharusnya menjadi bagian kami Engkau tanggung. Engkau diludahi, Engkau dipukul, Engkau dihina. Sampai semarak pun tidak ada padamu lagi. Rupa pun tidak, sehingga orang ingin melihat Engkau. Hari ini kami bersyukur Tuhan.
atas karya yang indah yang telah Engkau selesaikan bagi kami satu kali untuk selama-lamanya. Hari ini kami dapat dibenarkan, kami dilayakkan di hadapan-Mu. Bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau baik. Bukan karena kami layak, tetapi karena karya-Mu sempurna di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan Yesus. Jika hari ini pertama kalinya Engkau mendengar kabar baik dan Injil ini, ikuti doa saya. Tuhan Yesus, aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Aku menerima karya penebusan-Mu yang sempurna di atas kayu salib. Hari ini aku terima kebenaran-Mu. Aku terima hadiah pengampunan dosa untuk semua pelanggaranku. Hari ini Engkau menjadi Tuhanku. Hiduplah bersamaku Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, Alkitab kita bukan berisi kisah dari orang-orang yang sempurna. Alkitab kita berisi tentang kasih Tuhan yang sempurna. Alkitab kita bukan berisi tentang orang-orang yang hebat imannya. Tetapi berisi tentang orang-orang yang gagal. Tapi puji Tuhan, dia punya Tuhan yang gak menyerah. Sampai mereka menerima kasih karunia itu. Puji Tuhan. Khotbahnya sudah selesai. Sekarang tepuk kiri kananmu, katakan, Tuhan tidak pernah berhenti mengasihimu. Amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya.